Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik ketiga, yaitu buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar dapat digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Data yang ada dalam buku besar akan dijadikan sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Fungsi buku besar. Yang pertama adalah mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, dan memvalidasikan transaksi yang terkumpul. Yang keempat, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima, dan mencatatkan penyesuaian terhadap akun. Dan yang keenam, mempersiapkan laporan keuangan. Tujuannya buku besar adalah yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Lalu kedua, memposting transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat adalah mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Lalu untuk buku besar kita akan menggunakan dua format, yaitu format pivot table serta advanced filter. Nah, saya akan membuatkan pertama caranya membuat buku besar pivot table, yaitu kita ke jurnal umum dulu, kemudian kita insert, kemudian kita klik pivot table. Nah, di sini untuk table atau range-nya kita blok aja dari tanggal sampai kredit, kemudian sampai jurnalnya, kemudian kita klik yang exciting worksheet, lalu location-nya kita masukkan ke buku besar pivot. Kita klik yang nomor 7, lalu kita klik OK. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, lalu untuk nomor akun kita masukkan ke filter, lalu tanggal masuk ke row, kemudian keterangan juga ada di row, lalu untuk di value kita masukkan debit dan kredit. Karena di sini tampilannya masih berantakan, jadi kita rapikan dengan cara kita klik tanggal, kemudian field setting, lalu di subtotalnya kita klik none, layout and print-nya kita klik yang show item labels in tabular form. Lalu kita klik OK. Nah, untuk debit dan kreditnya kita akan ubah menjadi sum. Jadi value field settingnya kita ganti sum. Kemudian berlaku juga untuk kredit. Kita ganti. Nah, di sini karena baru ada nomor akun, jadi kita tambahkan nama akun. Nah, di sini akan kita caranya menggunakan titik 2 secara manual. Lalu kita klik yang more number format, kita ke custom, kemudian kita masukkan rumusnya untuk titik 2, yaitu add, kemudian bintang, spasi, titik 2, lalu titik 2 lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita copy formulanya untuk memberi nama pos saldo serta saldo awal. Nah, lalu untuk nama akun, pos saldo, dan saldo awal, kita harus memasukkan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita masukkan nomor akun, kemudian table array-nya saya sudah siapkan, daftar akun, ini caranya sama seperti pertemuan sebelumnya. Lalu untuk call index number-nya kita klik 2 karena nama akun di jurnal umum ada di kolom kedua. Kemudian false. Lalu tutup kurung. Oke. Lalu berlaku juga untuk pos saldo dan saldo awal. Jadi kita copy saja untuk rumusnya. Nah, di sini yang keduanya untuk pos saldo kita ganti jadi 3 karena di jurnal umum pos saldo ada di kolom ketiga. Nah, di saldo awal ini kita akan menggabungkan dua rumus. Kenapa dua rumus? Karena saldo awal ini akan gabungan antara debit serta kredit.
Jadi karena debit ada di kolom kelima, kemudian kita tambahkan plus, masukkan rumusnya, kita masukkan kredit ada di kolom ke-6. Seperti itu. Nah, ini kita rapikan dulu angkanya menjadi accounting, lalu berupa rupiah. Seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu agar lebih rapi. Kemudian sekarang kita coba untuk ke pos saldo yang debit ya, yaitu kas ada di 110. Nah, di sini sudah ketahuan kalau pos saldonya adalah debit. Lalu saldo awalnya 50 juta, kita ganti dulu menjadi rupiah. Nah, di sini kita akan mengetahui untuk saldo. Jadi di sini kita di sum of credit kita klik analyze, kemudian fill items and set, lalu calculate fail. Lalu untuk name-nya kita ganti menjadi saldo. Kemudian untuk formulanya kita masukkan debit. Kita insert fill, lalu kurang kredit. Insert field, lalu oke. Nah, di sini udah ketahuan kalau sum of saldonya seperti ini. Nah, ini kan berlaku untuk pos debit. Sekarang kita coba untuk kredit. Caranya sama. Kita copy saja dulu untuk rumusnya. Kemudian kita paste saja. Nah, di sini kita akan mengganti pos saldonya menjadi debit, yaitu untuk nomor akun biasanya utang dagang itu ada di kredit jadi 200. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini minus 110.000 ya, karena ada di kredit. Biasanya kan akan pengurangan, cuma kalau kita menggunakan manual itu biasanya ada di buka kurung dan tutup kurung. Nah, kita akan merubahnya. Ini kita blok dulu, kemudian kita ganti jadi di more number formatnya kita rubah. Nah, di sini untuk customnya kita rubah formatnya tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah seperti cara manual buka kurung serta tutup kurung. Ini tidak mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Dia tetap 80, cuma berubah tempat saja. Nah, itu untuk yang buku besar pivot. Sekarang kita kerjakan yang buku besar advance. Bagaimana caranya? Yang pertama untuk nomor akun, kita kerjakan menggunakan data validation. Lalu untuk di allow, kita list, kemudian source-nya adalah kode, kemudian ignore blank. Oke. Untuk nama akun, kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP, lalu lookup value-nya ada nomor akun, lalu daftar akun yang sudah disediakan, kemudian ada di nomor 2 untuk nama akun, kemudian false. Nah, berlaku juga untuk pos saldo serta saldo awal. Rumusnya sama aja, menggunakan VLOOKUP. Kita ganti pos saldonya menjadi 3. Nah, untuk saldo awal seperti yang tadi, karena merupakan gabungan, jadi kita tambahkan untuk rumusnya, kita gabungkan dengan cara ditambah. Lalu untuk akunnya, untuk debit ada di 5, kredit ada di 6. Seperti itu. Nah, misalnya kita coba di sini, akun kas akan berubah. Kita rubah dulu menjadi rupiah. Nah, lalu kemudian kita blok untuk tanggal sampai kredit. Kemudian kita ke data, lalu ke advance. Kita klik OK. Nah, di sini untuk list range-nya kita akan masukkan jurnal umum. Kita blok dari tanggal sampai kredit sampai bawah. Kemudian untuk kriteria range kita masukkan nomor akun dan akunnya, lalu copy to another location, copy to, nah kita blok lagi tanggal sampai
Lalu jika sudah di sampai kredit, itu akan muncul seperti ini. Jadi sudah ketahuan jika kas ini adalah ini akun-akunnya. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui saldo tersebut? Jika debit, itu caranya adalah kita masukkan saja sama dengan lalu ke rumus debit. Nah, karena yang kredit itu kita klik sama dengan saldo, kita tambah ke debit, lalu dikurang dengan kredit. Lalu enter, kemudian kita tinggal copy rumusnya. Seperti itu, dan sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.